Hai Gadget Lovers, apa kabar? Segala informasi baru telah hadir lagi. Ya, karena program Gadget ini memang syarat dengan segala edukasi dan informasi tentang teknologi. Jadi bakalan rugi abis kalau melewatkannya. Mau jadi gaptek? Rasanya enggak deh ya. Apalagi di era teknologi yang sudah semakin dalam genggaman. Nah, makanya tongkrongin terus Gadget karena a lot of information bakalan disuguhkan full buat kalian yang lagi demam dengan open source dari Linux, dan ada juga game yaitu 3D tapi tetap dengan Linux atau mungkin tertarik. Seperti apa sih proses belajar dan mengajar dengan sentuhan IT itu? Dan buat kalian yang punya hobi bongkar pasang, di episode kali ini juga bakalan ada robotik. Pokoknya semua bakalan hadir di depan kamu semua selama 30 menit ke depan. Tidak hanya itu aja, karena Gadget kali ini juga bakalan membedah dan merakit komputer. Jadi nggak bakalan rugi kalau tongkrongin acara ini. Gadget Lovers menjadi ahli dalam bidang informasi teknologi tidak bakalan rugi. Karena tidak aja peluang karir yang terus berkembang, tapi juga salary yang terus juga diperhatikan. Apalagi bila memiliki skill di bidang ini. Karena kebutuhan dunia industri sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya perkembangan IT. Nah, seperti apa Information Communication Technology yang sudah sekolah ini terapkan? Seperti apa visi misi yang diterapkan sekolahnya yang berbasis open source ini? Kemudian dalam keseharian memang anak-anak ini kita berikan wawasan untuk teknologi, dan dengan harapan kita teknologi atau IT itu tidak hanya sebatas dimiliki oleh pelajaran IT saja, tapi bisa juga diimplementasikan ke dalam mata pelajaran yang lain. Jadi intinya selain kita juga mempelajari ilmu yang sains atau apa yang sekiranya ada di sekolah, kita juga mempelajari ilmu teknologinya juga dan diimplementasikan langsung sehingga anak bisa paham. Ke depan kita punya wacana bahwa nanti rencana kita memberikan satu penyeimbang, jadi pelajaran yang sekiranya di sini memang berbasis sekolah berbasis Islam ya. Jadi kita punya moto bahwa SMP Mujahidin ini akan membina generasi muslim yang berkarakter dan berwawasan teknologi atau iptek. Nah, kemudian implementasinya sehingga mereka itu bisa paham tentang perkembangan teknologi. Untuk implementasinya, jadi untuk kesiapan ke depan, jadi kita sudah memang sejak awal tahun ini, tahun pelajaran ini kemarin, kita sudah melatih beberapa guru dan beberapa siswa. Kita ikutkan ada kegiatan workshop dan sebagainya, kemudian guru juga demikian, kita ikutkan kegiatan workshop dan sebagainya dengan harapan ketika kita nanti sudah melangkah ke program tersebut, guru dan siswa sudah siap, terutama di gurunya, SDM-nya terus kita pacu untuk kegiatan tersebut. Gadget Lovers, ada yang menarik dari SMP Mujahidin ini. Kenapa? Ya, meskipun masih pada level SMP, tapi mereka sudah mempersiapkan teknologi masa depan dalam proses belajar dan mengajarnya. Seperti presentasi yang mereka demokan berikut ini, perpaduan dari 3 mata pelajaran yang digabung dengan teknologi IT. Dalam metode ini, semua guru bertindak sebagai juri, dan guru bahasa Indonesianya sekaligus juga bisa memantau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada anak-anak yang sedang melakukan presentasi tersebut. So, check this moment out. Hasil dari percobaan yang tadi, saus tomat yang warna awalnya adalah merah. Jadi kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan itu adalah sausnya bersifat asam, sabun mandi bersifat asam, dan air aki bersifat basah. Nah, Gadget Lovers, mau tahu lebih dalam lagi? So stay tuned, we'll be right back after this break.
Gadget lovers, pernahkah terbayang seperti apa ya dalamnya sebuah CPU komputer itu? Apalagi seperti kalian yang masih SMP, pasti nggak kebayang juga ya bagaimana cara merakit semua komponen-komponennya itu. Padahal, dari benda yang satu ini, segala sesuatunya bisa menjadi bentuk-bentuk kreatif yang membanggakan. Memori ini nanti akan dicolokin di motherboard. Yang lubangnya di bawah ini namanya knob, ya. Knobnya ini harus pas. Kalau kebalik, nanti memorinya dibalik seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, tetap dipaksa akan terbakar. Terbakar ini ya. Yang warna emas itu, yang warna tembaga. Kalau voltasenya besar, waktu listriknya tidak stabil, bisa lari ke IC. Harddisknya ini berapa giga? Teman-teman bisa lihat, 250 GB. Ini adalah harddisk yang mempunyai kapasitas 250 GB. Harddisk ini memakai port apa? Dilihat. Nah, ini adalah portnya. Port ini yang akan ditancapkan dari harddisk ke motherboard. Portnya ini adalah port SATA. Ya, ini port SATA-nya, sebelahnya yang lebar itu port dari power. Nah, Gadget lovers, selengkapnya bisa kita tanya langsung aja pada ahlinya tentang apa dan juga bagaimana sih cara merakit komputer itu, juga langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan. Acara ini adalah acara perakitan PC di SMP Mujahidin Perak Barat. Nah, ini adalah siswa-siswa di SMP Mujahidin. Mereka belajar bagaimana merakit dan mengenal komputer pada tahap dasar sampai mereka bisa menginstal dengan sistem operasi Linux. Oke, pada dasarnya anak-anak di SMP Mujahidin ini cukup bagus, responnya cukup bagus. Mereka juga melihat dan merasakan bagaimana caranya memegang periperal ini, memegang periperal yang ini harus begini, tidak boleh begitu, cukup bagus. Mereka bisa menangkap dengan baik. Proses merakit sampai saat ini di motherboard juga cukup baik. Kalau berapa lamanya itu tergantung orangnya. Biasanya beberapa jam aja kalau diajarkan dengan baik, mereka sudah bisa merakit sendiri. Gadget lovers, ternyata tidak susah kan? Dan juga suasana kelas terlihat fun dan cukup bagus juga antusiasme dari anak-anak SMP Mujahidin ini. Kira-kira apa ya pendapat dari siswanya tentang merakit komputer ini? Dan juga apa aja kendalanya serta pendapatnya? Agak mudah dan saya senang bisa belajar membuat atau merakit komputer ini dengan bersama-sama teman-teman. Sudah dibuka semua, kita pasang. Masuk enggak? Kalau menghadap ke sini ini kebalik. Menghadapnya mesti ke luar. Seperti ini. Oke. Sudah cocok enggak dengan knob-nya? Kalau enggak cocok berarti kebalik. Oke,
Oke Kecil Lovers, kalau tadi kita sudah membahas tentang proses perakitan komputer, dan berikutnya adalah robotik, but after this break. Kecil Lovers, teknologi IT tidak melulu urusan yang rumit-rumit, tapi bentuk-bentuk afirmasi iRobot yang menyerupai mobil pun tetaplah bisa sebagai ajang pembelajaran IT yang fun but still educated. Seperti peragaan yang dilakukan di ruang kelas yang satu ini, ada lintasan yang berbentuk sirkuit balap mobil dan juga miniatur balok-balok yang berfungsi sebagai halang rintang. Pada masa kecil, mungkin di antara kalian sudah mengenal permainan Lego yang bongkar pasang itu. Nah, jangan lepaskan hobi kalian itu, karena barangkali dari hal itulah akan memunculkan bakat hebat kalian pada teknologi robotik. Dan tentunya menimba pengalaman memang harus pada seorang pakarnya. Seperti beliau yang satu ini. Apa dan bagaimana ya teknologi robotik? Check this statement. Sebenarnya ada banyak jenis robot yang dipakai, tapi di SMP Mujahidin ini kita menggunakan Lego Mindstorm Education karena untuk penerapan ke anak-anak ini lebih mudah, karena selama ini kan anak-anak terbiasa dengan Lego merakit-rakit. Kalau pakai yang lain memang agak sulit, juga nyarinya juga agak sulit. Kalau Lego ini kan banyak tersedia di pasaran sehingga anak-anak lebih terbiasa. Kemudian untuk itu yang hardware-nya, kemudian untuk yang software-nya juga sudah tersedia juga. Software-nya tidak sulit karena bentuknya sudah grafis untuk programmingnya, jadi lebih mudah untuk anak-anak SMP. Ya, alhamdulillah untuk robotika di SMP Mujahidin ini baru sekitar bulan September, jadi belum 1 tahun kita ada ekskul robotik ini, tapi alhamdulillah prestasinya sudah membanggakan karena kita sudah mengikuti beberapa kompetisi. 2 kompetisi yang sudah kita ikuti. Yang satu IT Smart itu kita mendapat ranking ke-7 dari sekitar 42 peserta. Kemudian yang kedua RRO yang tingkat regional ya, yang resmi dari Legonya itu. Alhamdulillah kita juga masuk ke 10 besar. Jadi dengan belum setahun tapi alhamdulillah prestasinya cukup membanggakan bagi kita. Jadi untuk pola pengajarannya kita usahakan supaya anak-anak ini lebih mencintai bidang robotika, karena di robotika ini bisa diterapkan pelajaran-pelajaran di sekolah, utamanya matematika, pelajaran sains, fisika, kimia, itu bisa kita terapkan di pelajaran-pelajaran tersebut dengan menggunakan robot Lego Mindstorm ini. Kemudian seminggu itu kita juga banyak browsing di internet program-program yang bisa kita terapkan, jadi anak-anak lebih terbiasa bisa menyusul teman-teman yang di luar negeri yang sudah terbiasa, karena di luar negeri itu sudah bukan ekskul lagi sudah, tapi masuk ke kurikulum ya, ke kurikulum sekolahnya. Jadi kita usahakan anak-anak juga seperti yang di luar negeri sana. Kecil Lovers, apa sih pengalaman mereka dalam ekskul robotik ini? Dan juga apa ya alasan ketertarikan mereka ke dunia robotik? Nama saya Karisma Badr Siddiq Pamungkas. Saya kelas 7B. Saya suka robotika ini karena susah tapi kalau belajar pasti bisa. Ya, saya bangga sekali ikut robotika ini itu sama lomba ini. Karena ini pengalaman saya juga nih. Nama saya Latof Seurapani, kelas 7. Kesan saya ikut robotik ini menambah pengalaman yang tentunya menambah prestasi tersendiri bagi SMP Mujahidin dan saya. Saya menyukai robotik baru kemarin September itu yang baru ikut robotika. Kecil Lovers, pernah dengar nggak tentang open source? Pasti sudah ya, seperti apa penerapan teknologinya dan seperti apa juga GIM 3D dari Linux ini. Simak sesaat lagi.
Gadget lovers, di SMP Mujahidin ini penerapan teknologi open source memang terus-menerus diperkenalkan pada para muridnya. Alasannya sudah pasti benar, yaitu murah, legal, update, dan bisa dimodifikasi. Ya, Gadget lovers penerapannya memang sudah pada level yang mantap, 99%. Jadi, sekolah ini memang sudah membuktikan kalau open source adalah yang terbaik untuk mereka. Dan selengkapnya, simak yang berikut ini. Iya, untuk di SMP kita sudah hampir menggunakan ini. Ya, yang lainnya akan menuju ke situ. Ya, gitu. Kita sudah ada 3 tahun kita gunakan ini. Karena apa? Kita memilih ini karena ini murah dan legal. Kalau kita pakai yang Windows, itu kan harus kita beli. Nah, sehingga ini yang dari Linux ini bisa ada portalnya. Jadi ada portalnya. Kemudian game-gamenya juga ada banyak yang edukasi, sehingga kita memilih ini gitu. Kalau anak-anak yang di rumah punya Windows itu yang agak mereka bertanya, tapi kalau yang tidak punya langsung bisa gitu. Kan ada perubahan sedikit antara Windows dengan Linux gitu. Jadi tidak, untuk keseluruhan tidak merasa keberatan anak-anak dan mudah gitu, dia terima. Enggak ada kendala, soalnya di rumah kan pakai Windows, kalau di sekolah pakai Linux, jadi biasa, nggak apa-apa kok sama. Ada, soalnya kan di rumah pakai Windows, di sini pakai Linux, jadi nggak kebiasaan aja, Bang. Kalau saya tidak terlalu sulit, karena saya di rumah tuh pakai Windows, terus pakai Linux itu saya tidak terlalu sulit, yang mudah aja. Ada game edukasi berbau matematika, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Kita bisa mengasah otak kita. Jadi belajar sambil bermain. Gadget lovers, apa memang ada yang menarik dari open source Linux ini? Untuk ini ada portalnya. Kemudian untuk mengupgrade itu kita tidak perlu lagi bayar, langsung kita ke internet, kita kita perbarui, bisa gitu ya. Gadget lovers, mungkin bagi kalian penggemar gratis pasti tahu ya 3D. Nah, di Linux ini juga ada dan memiliki beragam keunggulan fitur-fiturnya. Ini terlihat saat para komunitas pecinta G memberikan workshopnya. Yang ada layarnya, sudah ada layarnya. Oh, ada yang belum. Kita coba buka layar, mulai dari dialog, klik layar atau Ctrl L shortcutnya. Coba diikuti yang ada di gambar depan. Tapi rasanya Gadget lovers penasaran ya, bila tidak mendengar penjelasan langsung apa sih keunggulan dari software ini dan aplikasinya bisa untuk diimplementasikan untuk apa aja ya? Check this one out. Ya, kami ini mewakili komunitas BARS, yaitu komunitas pengguna open source khususnya untuk software. Ini merupakan software yang gratis, yaitu open source. Ya, software ini termasuk software yang meskipun gratis tapi bukan murahan berarti ya. Karena tool yang ditawarkan oleh software ini sama seperti tool-tool yang ditawarkan pada software berbayar seperti Photoshop dan lain-lain. Nah, ini aplikasinya bisa untuk membuat kita seperti cover buku, poster, maupun buat art gitu, seni ya, art vektor. Untuk efek motion itu bisa nanti dengan menambahkan, kita install di gymnya ini, yaitu softwarenya ini, terus kita nanti bisa untuk gambar bergerak seperti avatar untuk internet, bisa diaplikasikan dengan menambahkan plugin. Saya lihat untuk adik-adik di tempat ini sangat antusias sekali, dan meskipun sejak dini ini harus segera ditanamkan kita harus menggunakan open source, kita mengenalkan program teknologi ya, kayak itu ya. Okay, Gadget lovers, this is the end from Gadget Right Now. Thanks to keep watching us, and don't forget to always be ID minded. So this world and the whole life in your hand. See ya!
Hey!